silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Ya Bu. Gimana Bu? Ada yang bisa membantu? Bu, saya mau periksa. Oh, iya. Ada keluhan kah Bu? Ada. Saya kok keputihan ya Bu? Oh iya. Banyak ini keputihannya. Iya. Perkenalkan dulu Bu ya, saya Bidan Harni, saya yang bertugas di Poli KIA hari ini ya Bu ya. Iya. Nah itu, Bu tadi kan ada keluhan ya, keputihan ya. Sudah berapa lama Ibu keputihannya? Aduh, udah seminggu kayaknya. Sudah 1 Bu. minggu ya. Oh, keluhannya apa ini Bu? Gatal, panas. Oh gatal ya. Ada cairannya? Ada Bu. Ya. Ibu, untuk keluhan Ibu saya akan menjelaskan ya, kita sharing aja ya Bu ya, sama-sama. Kita ini supaya apa yang Ibu alamin Bu. Tadi ini kan Ibu ada keluhan ya di alat alat kelamin tadi kan ya, ada keluhan keputihan ya, rasa panas, gatal juga ya Bu ya. Iya Bu. Nah saya akan menjelaskan infeksi menular seksual. Jadi infeksi yang bisa terjadi di alat kelamin kita ya Bu ya, lewat hubungan seksual. Jadi salah satunya tadi ada tanda dan gejala tadi itu Bu ya. Ibu sudah tahu penyakit infeksi menular seksual, sudah tahu Bu? Belum Bu, belum tahu. Ya? Oh baiklah Bu, kalau gitu saya akan jelaskan Bu ya. Ini kita sharing aja Bu ya, nanti Ya. Ibu bisa tanya-tanya seandainya ada yang perlu ditanyakan, yang nggak paham ya Bu ya. Nah infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang mengenai alat kelamin ya. Jadi infeksi yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual yaitu. Nah itu Bu, biasanya infeksi ini ada Bu ya, ada tanda dan gejalanya ya Bu ya. Di antaranya tadi rasa sakit atau nyeri saat kita berhubungan seksual atau pada saat kita kencing ya, atau buang air kecil ya Bu ya. Karena kan itu berdekatan ya, saluran air kencing sama daerah tempat kita kelamin kita itu dekat. Jadi bisa juga nyeri pada saat kita kencing ya. Kemudian nyeri perut bagian bawah ya Bu ya. Biasanya itu rasa panas, rasa ini Bu ya, nggak enak pokoknya di bagian perut bagian bawah ya Bu ya. Kemudian ada pengeluaran lendir dari alat kelamin ya Bu ya. Nah kemudian ada keputihan seperti putih susu gitu ya, keputihannya bergumpal disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya ya Bu ya. Nah kemudian keputihannya juga bisa berbusa atau kehijauan, kadang-kadang berbau, maaf ya Bu ya, kayak berbau busuk gitu, seperti ikan kering gitu nah Bu. Nah itu juga bisa gitu Bu ya keluhannya. Kemudian gatal ya Bu ya. Nah itu juga gatal. Kemudian timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual ya Bu ya. Mungkin infeksinya itu bisa ada ada perlukaan, jadi bisa keluar darah ya Bu ya. Kemudian ada bintik-bintik berisi cairan ya, kadang lecet, kadang menjadi borok ya pada alat kelamin. Nah itu Bu. Jadi itu ada kelompok usia ya Bu ya, kelompok usia yang sering menderita penyakit seksual menular seksual ini Bu ya. Nah usianya itu diantaranya kalau laki-laki itu sekitar usia 20 sampai 34 tahun itu pada laki-laki Bu ya. Karena kan dia itu sedang aktif-aktifnya berhubungan seksual ya Bu ya. Jadi sering tuh terjadi pada laki-laki pada usia 20 sampai 34 tahun. Kemudian kalau pada wanita itu sekitar 16 sampai 24. Kalau pada perempuan itu kan kalau usia 16 itu kan sudah menjelang haid, sudah dapat haid ya Bu ya. Kadang-kadang itu juga bisa juga ada sering kena penyakit infeksi seksual ya Bu ya. Nah daerah kelaminnya itu ada juga karena kan menjelang haid lembab, kadang-kadang ada keputihan itu karena jamur ya Bu ya. Kemudian pada yang paling sering dia pada wanita, pada laki-laki dan
pada laki-laki dan perempuan tuh ya di usia-usia produktif berhubungan seksual Bu ya, di antara 20 sampai usia 24 tahun ya. Kemudian ada juga pada pekerja seksual ya Bu ya. Nah, kalau pada pekerja seksual itu kan ya karena dia kan berganti-ganti pasangan ya, bisa aja dari pasangannya dia dapat penyakitnya itu ya. Nah, kemudian pada pecandu narkotika. Nah, pecandu narkotika itu biasanya itu Bu penyakitnya itu Bu ya kayak seperti HIV ya kan. HIV itu kan juga salah satunya menular lewat jarum suntik ya. Jadi kalau kayak salah satu di ada yang terkena infeksi HIV kemudian pakai jarumnya diganti ke orang lain, nah itu salah satunya juga bisa menularkan ya, penyakit HIV juga termasuk penyakit infeksi menular seksual ya Bu ya. Kemudian homoseksual juga Bu ya, jadi laki-laki berhubungan dengan laki-laki ya Bu ya. Nah itu juga salah satunya bisa sebagai faktor risiko. Kemudian Ibu penyakit penyakit menular seksual ini disebabkan juga oleh bakteri ya Bu ya, yaitu gonore, yaitu kencing nanah ya Bu ya. Nah ini juga bisa infeksi genital non spesifik, kemudian sifilis, kemudian ulcus mole itu kayak koreng-koreng di kelamin gitu Bu ya. Baru limfomagranola. Nah itu kayak Bu ya, biasanya tuh di selangkangan itu kan ada kelenjar limpa itu kan Bu, kelenjar kayak orang tuh uci-uci kan Bu. Nah itu kayak gitu Bu, bengkak, meradang. Nah itu namanya limfomagranola ya Bu. Baru vaginosis bakterial, jadi infeksi bakteri di vagina ya Bu ya. Nah kemudian penyakit menular seksual ini disebabkan juga bisa oleh virus ya Bu ya, seperti herpes ya, herpes genitalia. Jadi penyakit seperti penyakit cacar itu Bu. Jadi dia herpes tapi di Bu ya, di alat kelamin ya Bu. Biasanya itu berair Bu. Iya, biasanya berair, gatal, terus dia kayak bulat-bulat kayak isi cairan Bu, ada cairan-cairannya gitu Bu ya. Itu menular ya Bu ya. Itu sangat menular Bu. Kalau misalnya ada yang seperti itu, bisa kita yang orang sehat misalnya berhubungan dengan yang penyakit seperti itu juga bisa Bu menular ya lewat hubungan seksual. Kemudian kondiloma ini atau jengger ayam, nah itu juga penyebabnya virus ya Bu ya, virus HPV. Nah ini juga sebagai penyebab ini Bu ya, kalau pada wanita ya bisa menyebabkan kanker serviks ya Bu ya, penyebab kanker serviks. Kemudian infeksi HIV, nah itu virus ya Bu ya, jadi penyebabnya dari virus. Nah kemudian hepatitis B juga ya, nah itu virus ya Bu ya. Kemudian kalau bakteri ini Bu ya, vaginosis bakterial itu Bu ya salah satunya. Kemudian ini ada tingkatannya Bu ya. Jadi ada tingkatannya, berat, ringan, gejalanya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan ya Bu ya. Jadi tingkat 1 itu ringan, 2 sedang, baru tingkat 3 tuh yang berat ya Bu ya, harus dapat penanganan. Nah kemudian penyakit menular seksual ini juga bisa disebabkan oleh jamur ya Bu ya. Nah salah satunya tadi jamur ya. Nah itu termasuk Candidiosis genitalis ya Bu ya. Nah itu Candidiasis vaginasis ya. Kemudian ini kalau misalnya penyakit menular seksual pada stadium 1 itu berupa Bu ya, erosi kemudian menjadi ulkus itu kayak koreng itu Bu. Nah terus kalau stadium 2 udah berupa roseola ya, kondilomalata bentuk varicella dalam bentuk flak mukosa dan atau alopes ya. Kemudian Bu yang stadium 3 itu bersifat destruktif berupa guma di kulit atau di alat-alat dalam. Jadi dia sudah infeksinya itu sudah sampai ke dalam organ tubuh bagian dalam Bu ya. Nah itu sangat Bu ya berbahaya Bu ya. Kemudian sudah bisa sampai ke kardiovaskuler atau ke saraf ya Bu ya. Itu seperti penyakit sifilis ya Bu ya. Biasanya itu bisa pasiennya itu bisa jadi gila Bu kalau sudah ya karena kena saraf kan Bu. Nah itu sudah stadium 3 ya Bu ya. Nah kemudian ada beberapa
apa cara ya Bu ya atau pencegahan ya supaya kita tidak terkena atau tertular dari penyakit menular seksual ya. Seperti kita apa namanya tidak boleh berganti-ganti pasangan ya. Seandainya sudah punya suami istri ya sudah sama pasangannya aja. Jadi tidak berganti-ganti ke pasangan yang lain ya. Jadi supaya terhindar dari penyakit menular seksual. Kemudian kalau untuk mencegah penyakit yang apa namanya tadi kondiloma itu Bu ya, itu juga bisa Bu dengan pemberian vaksinasi ya, vaksinasi Bu ya, seperti vaksinasi HPV ya Bu ya, vaksin Gardasil itu juga bisa ya Bu ya, termasuk penyakit hepatitis B ya Bu ya, penyakit hepatitis termasuk juga penyakit infeksi menular juga ya Bu ya, karena bisa ditularkan melalui hubungan seksual ya. Hepatitis B itu, nah hepatitis B juga bisa dengan pemberian vaksinasi ya Bu ya untuk pencegahannya. Kemudian salah satunya juga menggunakan kondom ya Bu ya. Kondom itu selain untuk apa namanya alat ber-KB juga bisa salah satunya untuk mencegah penyakit infeksi menular seksual. Jadi kan kita tidak bersentuhan atau tidak melakukan kontak ya alat kelaminnya. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual kepada orang-orang yang terinfeksi ya Bu ya. Nah ini tadi salah satunya juga itu tadi Bu ya, harus apa namanya setia pada pasangan, jadi tidak berganti-ganti pasangan ya Bu ya. Nah jadi terus juga harus selalu menjaga kebersihan daerah kelamin ya Bu ya, dan selalu memeriksakan atau screening ya Bu ya, memeriksakan diri ke apa namanya kayak MCU ya, pemeriksaan diri di apa namanya di fasilitas kesehatan ya, apalagi ada keluhan ya Bu ya. Kemudian untuk ini sudah kami jelaskan ya Bu ya. Nah, adakah Ibu yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas Bu. Sudah ya, sudah paham ya Bu ya. Sudah. Nah nanti Ibu, karena Ibu ada keluhan, nanti Ibu kita konsultasikan ya ke ini kan di sini Poli KIA. Nanti kita konsultasikan ke dokter ya, ke dokter di bagian poli ya BP ya Bu ya, di bawah ya Bu ya. Nanti kami kasih surat rujukannya ya Bu ya, untuk mendapatkan obat ya Bu ya. Ya Bu. Ya nanti ini dibawa ya Bu ya, ke bawah ya. Bu, siapa tadi namanya Bu dulunya? Ya. Ya Bu. Baiklah Bu, nanti kita bawa ya Bu ya. Ya. Nggak ada lagi sudah Bu yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah. Ya baiklah. Makasih banyak ya Bu. Iya sama-sama, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Iya sehat Bu, Ya, saya mari, juga Bu. Iya. Ya. Setelah itu kami melakukan pendokumentasian untuk penyakit menular seksual. Makasih.